Halo teman-teman, alhamdulillah baru saja saya menyelesaikan buku yang berjudul Living Sacrifice. Buku biografi Dr. Dato Sri Profesor Dr. Tahir ya. Beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau tidak salah sekarang ini sudah orang terkaya nomor 5 kalau tidak salah ya, di tahun 2025 ini. Beliau orang yang dikenal sebagai konglomerat sukses, pemilik Mayapada Group ya. Kalau di Surabaya ini ada Bank Mayapada, Rumah Sakit Mayapada, dan banyak sekali anak usaha ya, anak perusahaan Mayapada Group, mungkin di properti, konveksi dan lain sebagainya. Nah, buku ini sangat menarik oleh karena saya pada sekitar tahun 2015 atau tahun 2017 waktu saya aktif di organisasi kemahasiswaan bertemu dengan beliau di salah satu hotel. Waktu itu beliau dikenal sebagai filantropi ya di Indonesia ya. Waktu itu beliau memberikan 1000 rumah kalau tidak salah kepada anggota TNI gitu ya. Saya lupa ingat pada saat itu. Intinya itu adalah pertemuan yang sangat mengesankan oleh karena saya tahu pertama kali beliau di sana dan bagaimana saya menyaksikan beliau memberikan sambutan yang sangat singkat, padat tapi sangat inti begitu kan. Di sana beliau menceritakan sedikit tentang kebiasaan beliau sehari-hari. Beliau mengaku Dr. Tahir adalah seorang yang amat sangat disiplin. Kalau bahasanya beliau itu super disiplin. Tiap pagi bangun sekitar jam 5 dan dia mengerjakan sesuatu sampai selesai. Kalau selesai jam 7, dia istirahat jam 7. Kalau jam 10 atau jam 12 baru selesai, dia sampai jam itu dan besoknya dimulai lagi dari jam 5. Sungguh inspiratif tentang bagaimana kedisiplinan beliau. Di dalam buku ini, penulis Albertin Indah ini sangat epik ya. Karena beliau berhasil mengulik pemikiran Dr. Tahir, kehidupan Dr. Tahir mulai dari masa kecil beliau ya. Jadi apa yang diingat oleh Dr. Tahir sepertinya diungkap semua di dalam buku ini. Membaca buku ini seperti membuat kita mengenal Dr. Tahir jauh lebih dekat, begitu kan? Karena di sini juga Dr. Tahir mengungkap hal-hal yang menjadi konflik batin, bagaimana beliau waktu menjalani masa kecilnya, yang pada saat itu adalah anaknya orang yang sangat amat sederhana, begitu kan? Jauh dari kata kaya. Mungkin sekarang orang bilang bahwa banyak orang-orang dari Cindo ya bahasanya itu kaya-kaya begitu kan. Tapi kita tidak tahu apa yang orang-orang itu lakukan, bagaimana mereka menjalani kesehariannya, bertanggung jawab kepada tugas dan kerja yang harus dilakukan pada hari itu. Nah, Dr. Tahir salah satu orang yang menjelaskan tentang betapa disiplin itu ya. Dr. Tahir dulu bahkan mengaku di buku ini pernah jadi tukang tambal ban ya, membantu menambal ban becak milik ayahnya dari pagi sampai sore begitu kan. Beliau bercerita di dalam buku ini bahwa di dalam keluarga pendidikan utama adalah tentang spiritual, kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Oleh karena pendidikan itulah, meskipun beliau sudah menjadi seorang filantropi top di Indonesia, menjadi orang terkaya di Indonesia, beliau tetap saja rendah hati teman-teman. Tidak pernah kita melihat Dr. Tahir yang macam-macam begitu kan. Nah, di dalam buku ini sangat runut sekali, mulai bagaimana masa kecil beliau hidup di keluarga. Beliau orang yang sangat amat menghormati papah dan mamahnya ya, kedua orang tuanya. Bagaimana dia menceritakan perjuangan mamahnya dari mulai yang tidak bekerja apa-apa cuma bantuin papanya sampai jualan di Kapasan, menjadi makelar emas di Kapasan, sampai menjadi jualan konveksi dan lain sebagainya, diceritakan semua. Karakter mama, papa di sini sangat detail. Dr. Tahir sepertinya begitu tulus beliau menceritakan bagaimana keluarga beliau di masa kecil akhirnya membentuk beliau seperti sekarang ini. Dr. Tahir adalah orang yang sangat menghormati keluarga. Di sini juga Dr. Tahir berbicara tentang banyak hal yang menjadi konflik yang membuat dia tidak terima. Pernah suatu ketika Dr. Tahir dilarang main dengan anaknya orang kaya gitu kan, karena dia anaknya orang yang miskin begitu kan. Banyak masa kecil yang membuat dia tidak terima, tapi yang membedakan Dr. Tahir dengan orang-orang lainnya, ketidakterimaan ini dia jadikan energi yang positif, yang membuat dia disiplin, membuat dia bekerja keras untuk mencapai cita-cita atau untuk menaikkan harkat martabat keluarganya. Dia juga bercerita tentang bagaimana awal mula dia bersekolah begitu kan, terus bagaimana dia akhirnya menjadi menantu dari Mokhtar Riyadi. Dr. Tahir di sini sangat tegas menolak bahwa dia sangat ditunjang oleh Mokhtar Riyadi dalam konteks keuangan dan juga aset ya. Beliau mengatakan meskipun beliau menjadi menantu Mokhtar Riyadi, orang tuanya mengajarkan tentang menjaga martabat diri sendiri dan keluarga. Dalam artian kita harus mandiri, kita harus punya kemampuan untuk menghidupi diri kita dan keluarga, dan kalau bisa juga memberi begitu. Sehingga bukan meminta-minta ya. Dr. Tahir di dalam buku ini sangat tegas, tidak pernah Dr. Tahir mengandalkan Mokhtar Riyadi. Bahkan suatu ketika dia pernah diomongin lah kalau dia pernah memakai harta Mokhtar Riyadi, dan beliau sangat tidak terima. Beliau meminta untuk diadakan klarifikasi di dalam keluarga bahwa beliau tidak melakukan itu.
Jadi memang Dr. Tahir adalah orang yang straight terhadap kehormatan diri dan keluarga sampai saat ini. Dr. Tahir di Indonesia ini sangat dikenal ya ketika beliau menjadi filantropi dengan Bill Gates ya, bergabung dengan yayasan Bill Gates dan Melinda Gates. Dia mensedekahkan uang yang amat sangat besar sekali. Kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi, sekitar 900 miliar. Bayangkan teman-teman ya, ada orang yang punya uang 900 miliar untuk disedekahkan begitu kan. Itu suatu yang tidak mudah, dan filantropi itu bukan sekedar orang yang pernah memberikan pemberian yang sangat besar, harta yang sangat besar untuk membantu gitu kan. Tapi orang yang memang dikenal punya kebiasaan itu. Jadi filantropi itu bukan tindakan tapi kebiasaan. Dr. Tahir dikenal sebagai orang yang sangat aktif sekali membantu, terutama di bidang kemanusiaan ya, seperti bencana ataupun pendidikan, hukum. Misalkan di bidang hukum, di sini juga ada testimoni dari pengacara ya tentang bagaimana Dr. Tahir memberikan sumbangsi terhadap dunia hukum begitu kan, dan juga kepada dunia usaha tentunya. Tidak lupa Dr. Tahir tidak hanya pada bantuan-bantuan yang besar yang sifatnya miliaran ke sana, tapi juga ketika Dr. Tahir melihat ada anak-anak terlantar, ketika ada anak putus sekolah, beliau juga terpanggil untuk membantu. Intinya Dr. Tahir memberikan judul Living Sacrifice ini adalah pengakuan bahwa kesuksesan Dr. Tahir sampai di titik ini menjadi salah seorang terkaya di Indonesia tidak semerta-merta peran beliau, meskipun beliau dikenal sebagai orang yang super disiplin dan sangat menghargai waktu dan hubungan ya. Menurut beliau, kesuksesan yang beliau capai saat ini adalah berkat pengorbanan orang tua beliau. Makanya living sacrifice atau pengorbanan yang tetap hidup bagi Dr. Tahir ini beliau persembahkan untuk orang tuanya. Mungkin hampir separuh atau lebih di buku ini beliau bercerita tentang dirinya dan keluarga ya. Bagaimana dia dibesarkan di dalam keluarga, bagaimana tata cara di dalam keluarga diterapkan oleh Dr. Tahir. Jadi membaca buku ini benar-benar menginspirasi kita. Dr. Tahir berpendapat bahwa dalam kondisi apapun kita saat ini, meskipun kita bahkan mungkin tidak semiskin Dr. Tahir di masa kecil ya, dalam kondisi apapun yang akan membedakan kita nantinya adalah daya juang kita. Kalau Dr. Tahir bisa dari orang yang dibesarkan dalam kondisi kemiskinan dan menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini, insya Allah kita juga bisa. Yang membedakan, kata Dr. Tahir, adalah seberapa daya juang kita. Jadi bagi Dr. Tahir, meskipun beliau adalah seorang kaya raya, kehidupan Dr. Tahir tetap biasa-biasa saja. Dia tidak pernah yang sampai manja-manja banget tentang makanan, tentang tempat tinggal dan lain sebagainya, tidak pernah. Bahkan kata Dr. Tahir, dia makan seperti halnya karyawan ketika beliau kerja di kantornya. Suatu ketika ada momen menarik teman-teman, ketika peresmian salah satu bank Mayapada ya, Dr. Tahir ditanya oleh wartawan, Pak Tahir boleh diceritakan nggak seberapa enaknya menjadi Pak Tahir? Pasti kehidupan Pak Tahir serba bermewah-mewahan, serba enak, mau liburan kapanpun kemanapun Pak Tahir tinggal berangkat dengan jetnya. Dan Dr. Tahir bilang, dan itu sangat mengesankan, Dr. Tahir bilang, mungkin kehidupan kamu lebih membahagiakan daripada saya, lebih menyenangkan dari saya. Jadi Dr. Tahir bercerita bahwa meskipun beliau menjadi orang yang sudah dikatakan kaya lah ya, kehidupan beliau tetap aja yang monoton gitu. Dia tetap orang yang pekerja keras, orang yang disiplin. Dr. Tahir meskipun menjadi orang yang kaya raya dan aset sudah di mana-mana, sudah jauh lah dari kemiskinan pada saat itu, tapi kehidupannya tetap hal-hal yang membosankan. Dia malah sangat menikmati kebosanan ini. Tetap dia bekerja keras, disiplin, dia tidak pernah leha-leha, jauh seperti yang kita kira ya. Orang biasanya kan mengira ketika orang itu sudah kaya raya gitu, dia tinggal santai-santai, leha-leha, bangun kapan aja dia mau, terus mau melakukan apa aja yang dia suka gitu kan. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Orang yang besar itu benar-benar layak untuk menjadi besar. Dr. Tahir membuktikan di dalam buku ini. Sehingga saya pribadi ketika membaca buku ini terinspirasi pertama tentang kedisiplinan dan kerja keras ya. Meskipun setiap hari kita melakukan hal-hal yang membosankan dan mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi dia lakukan dengan tulus. Dia kerja keras, dia disiplin, dan Dr. Tahir yakin ketika itu kita lakukan, ianya akan mengantarkan kita pada level yang lebih tinggi begitu. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku Living Sacrifice untuk bisa mengambil inspirasi dari kehidupan Dr. Tahir, diterapkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa semoga dengan membaca buku ini kita juga bisa mampu mencapai kesuksesan yang telah dicapai oleh Dr. Tahir. Tinggal seberapa besar daya juang kita menurut beliau. Jadi selamat membaca.